Udah dapat istri yang soleha, baik, udahlah syukurlah. Ini enggak, kau udah baik deh, ya satu langkah lagi kau masuk surga. Apa itu? Izinkan aku kawin lagi. Dari mana ngajimu ini? Nggak ada tiket masuk surga. Siapa yang rela dimadu masuk surga, dapat hadisnya itu. Ada hadisnya. Siapa yang rela dimadu oleh suaminya, maka dapatlah dia surga. Ada hadisnya. Udah capek aku nyarinya. Kalau ada aku bikin terus besok pagi. Nggak ada jumpa aku hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang cerdas pertama, semua ukurannya Allah dan Rasul. Allah suka, dia suka. Allah cinta, dia cinta. Kemudian dia pikirkan semua kejadian ini, bahwa ini semua kuasa Allah. Ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu. Jangan asal enak ke kita bilang ini nikmat, terus kalau nggak enak, terus kita bilang kita ini dilaknat Allah. Oh, tidak ada urusan begitu. Wah, kena sakit ini dibala sama Allah. Belum tentu. Wah, saya jatuh miskin ini, rumah terbakar, bangkrut, saya diuji Allah dengan bala bencana ini. Wah, ini berarti Allah nggak sayang sama saya. Nggak begitu. Ketika bala bencana datang, kalau kita sabar, kita naik pangkat. Ketika datang bala bencana yang kita nggak suka, kita sabar, kita naik derajat. Ketika datang nikmat, kita bersyukur, kita naik derajat juga. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya 18 tahun, Pak. Bukan main-main. Beliau orang paling kaya di kampungnya, Nabi Ayub. Istrinya cantik, anaknya banyak. Pembantu-pembantunya banyak, rumahnya besar. Tiba-tiba kena penyakit, hewan ternaknya mati semua, pembantu-pembantunya mati, anaknya mati semua, tinggal berdua sama istri. Miskin, jatuh miskin. Rumah udah nggak terawat, sakit 18 tahun. Istri tetap setia merawat. Satu hari istrinya berkata, "Bang, udah lama kali sakit, mohonlah sama Allah biar sembuh. Doalah sama Allah biar minta sembuh." Kenapa Nabi orang soleh, kalau doa Allah terima, insya Allah bersembuh. Kata Nabi Ayub, "Wahai istriku, aku ini sehat berapa tahun?" Kata Nabi Ayub, istrinya bilang, "Abang sehat 70 tahun." Masya Allah, saya sehat 70 tahun. Iya. Sakit berapa tahun? Abang sakit 18 tahun. Baru 18 tahun. Alangkah malunya saya sama Allah, sehat 70 tahun, sakit 18 tahun, nangis-nangis minta sembuh. Malu saya. Nggak mau saya. Padahal tinggal angkat tangan aja, Allah sembuhkan saya. Allahumma inni as'aluka sehatan wa afiyah. Apa sih susahnya? Malunya itu malu. Saya nggak sanggup doa minta sembuh, malu sama Allah. Nantilah kalau udah 70 tahun sakit baru saya minta sembuh. Istrinya bilang, udah gak ada lagi apa-apa ini, semua barang udah terjual, mau makan pun udah ada lagi duit. Ya tapi saya malu, badan udah digigit ulat semua. Ya tapi saya malu. Akhirnya istrinya pergi jual rambut, dipotong rambutnya, potong rambutnya, bungkus, dijual untuk makan. Ini terakhir nih, gak ada lagi barang dijual. Nabi Ayub nggak tahu kalau istrinya sudah potong rambut, jual, nggak tahu. Kasihlah ini roti, terakhir nih, makan. Kata istrinya, doalah Bang, minta sembuh. Malu aku. Pergi istrinya, lari istrinya, ditinggal dia. Nabi Ayub sendirian ditinggal. Istrinya udah pergi. Apalagi mau dijual, mau makan apalagi? Rambut udah dijual. Saat itu ulat mulai memakan lidah dan hatinya. Mulai datang ulat menggigit lidah Nabi Ayub dan hatinya mulai digigit ulat. Saat itulah Nabi Ayub menangis, terseduh-seduh. Ya Allah, aku sakit baru 18 tahun. Minta sembuh rasanya malunya bukan main. Tapi kalau lidahku digigit ulat,
dan hatiku mulai digigit ulat, siapa lagi yang berzikir kepadamu ya Allah? Kalau lidah ini digigit ulat, tubuhku tak bisa lagi berzikir. Hati digigit ulat, hati tak bisa lagi berzikir. Saat itulah Nabi Ayub nangis, ya Allah, aku minta, bukan minta sembuh, aku minta janganlah hati dan lidahku digigit ulat, agar aku tetap bisa berzikir kepadamu. Saat itu Allah turunkan wahyu, Ayub bangun, hentakkan kakimu ke bumi. Dihentakkan kaki ke bumi, berjatuhan semua ulat itu. Dari bekas hentakan itu muncrat air, mata air mancur. Kata Allah, mandilah dengan air itu. Maka Nabi Ayub pun mandilah dengan air itu. Dengan izin Allah, seluruh ulatnya jatuh, dan kemudian kulit-kulitnya tumbuh lagi, daging-dagingnya tumbuhnya lagi semua, rambut-rambutnya tumbuh lagi semua. Dia pun sembuh sedia kala, seperti laki-laki umur 20-an tahun, kulit baru, daging baru. Padahal udah umur 80-an tahun sampai 90. Sakit sehat 7 tahun, sakit 18 tahun, 88 tahun sudah umurnya. Kata Nabi Ayub, ya Allah, istriku yang setia pergi meninggalkan aku. Kalau dia pulang nanti ku cambuk dia 100 kali. Tiba-tiba istrinya di tengah jalan mikir, ya Allah, alangkah kasihannya suamiku, gak ada yang urus, pastilah kelaparan sekarang. Alangkah kejamnya aku jadi istri, anak udah mati semua, pembantu mati semua, harta habis, masa aku tinggalkan suamiku yang soleh ini. Balik istrinya, balik di dalam ruangan itu, dilihat Nabi Ayub alaihissalam hilang, gak ada lagi. Yang ada seorang pemuda tampan, umur 20-an tahun. Malunya itu istri Nabi Ayub ditutupnya wajahnya, ditanya, wahai anak muda, adakah kau melihat satu orang tua yang sakit, badannya keropos digigiti ulat di sini? Nabi Ayub bilang, nggak ada, di sini cuma saya aja. Nangis istrinya, ya Allah, kemana lah suamiku? Dia sakit, terbaring di sini. Udah digigit-gigit ulat dia di sini. 18 tahun dia tidur di ruangan ini. Adakah kau lihat suamiku itu? Anak muda ini bilang, nggak ada. Yang ada cuma saya. Akhirnya terseduh-seduhlah istrinya nangis, ya Allah, ampunkanlah aku meninggalkan suamiku. Saat itu Nabi Ayub mengatakan, suamimu namanya Ayub? Iya, kau tahu? Ya, saya lah Ayub itu. Jangan main-main anak muda, suami saya sudah tua. Kau masih begini muda dan tampan. Saya lah Nabi Ayub itu. Ini airnya masih mancur ini. Disuruh Allah turun wahyu, hentakkan kakimu, naik air, mandi. Saya lah Ayub, suamimu itu. Alangkah malunya istrinya. Ya Allah, maafkan saya telah meninggalkan kamu. Ya, mau balik lagi enggak sama saya? Mau. Ganteng pula udah. Kata istrinya, mau balik lagi aku, tapi aku udah janji akan mencambukmu 100 kali kalau kau pulang. Kata istrinya, boleh, cambuklah 100 kali, saya ikhlas, asal saya diterima kembali di sisimu jadi istrimu. Kemudian Nabi Ayub pun keluar, dicabutnya rumput 100 batang. Kalau di sini lalang lah ya, cabutlah. Kalau di sini, di sana nggak ada lalang. Dicabutnya lah rumput 100 batang, diikatnya jadi satu. Tunduk. Istri beliau pun duduk, dipukulnya pakai satu ikat 100 batang rumput itu. Isinya dia satu, kata istrinya. Udah nggak datang-datang lagi pukulan. 100 kan bang? Ya itu kan 100. Satu kan 100 ikat. Rumputnya 100 ikat. Ini di Quran cerita ini, bukan bohong-bohongan ini. Kalau rumputnya 100 ikat, sekali pukul dihitung berapa? Hitung 1 atau hitung 100? Yang kuat jawab 100 atau hitung 1? Kata Nabi Ayub hitung 100. Dari sinilah Imam Syafi'i mengambil hukum, suami menceraikan istrinya talak 3 sekaligus jatuh 3.
Kalau suaminya bilang, istriku, ku tengok kau tadi malam berzina masih kumis, maka ku ceraikan kau sekarang, talak 3. Itu jatuh 3 dalam mazhab Syafi'i. Dari mana dalilnya? Dari itu. Nabi Ayub memukul istrinya sekali pukul pakai rumput 100 ikat, dihitung 1 apa dihitung 100? Kalau gitu ku ceraikan kau, talak 1000 katanya sama istrinya, jatuh talak berapa? Jatuh talak 3 lah, paling banyak 3 nih talak. Ini cara Imam Syafi'i menggali hukum, istinbat hukum dari Quran. Memang ceritanya cerita mukul pakai rumput, tapi dia kepahamannya itu, kuceraikan talak 1, jatuh 1. 2 bulan kemudian kuceraikan kau talak 1, jatuh berapa? Berapa jatuh? 2. 3 bulan lagi kuceraikan kau talak 1, jatuh berapa? 3. Atau sekaligus kuceraikan kau talak 3, jatuh berapa? Nah, ini Imam Syafi'i. Soal berbeda pendapat terserah yang apa-apa, tapi beginilah cara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil hukum atau istinbat hukum, menggali hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, ayat ini teruskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, enggak ada yang sia-sia Engkau ciptakan ini semua. Bahkan sakit 18 tahun Nabi Ayub menganggap itu tidak sia-sia. Bapak mau nggak sakit 18 tahun tapi kembali muda 70 tahun lebih muda? Mau nggak? Kan ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Hari ini kita sehat 40 tahun, sakit seminggu aja udah panjang pendek ngeluhnya. 40 tahun sehat, seminggu aja sakit sudah begitu. Baru krisis kena COVID, udah menjerit-jerit. Wah, susahnya bukan main, susah. Sesusah-susah kita COVID ini masih makan nasinya kita, betul? Ada yang sempat makan rumput? Ada. Tidak usah mengeluh. Ini ada sesuatu yang kita tidak tahu di balik ini. Sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita bersabar, Allah naikkan pangkat kita. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur, Allah naikkan juga derajat kita. Sabar itu tidak menyalahkan Allah atas sesuatu yang ditakdirkan Allah kepada kita. Dan ingat, yang diuji itu hanya orang-orang yang beriman. Kafir nggak diuji. Untuk apa ujian orang kafir? Imannya nggak ada. Kalau orang kafir kena musibah memang azab. Nggak ada ujian sama orang kafir. Yang diuji hanya orang di sekolah di Indonesia ini yang diuji itu hanya anak sekolah, Pak. Betul? Ada ujian ulangan, ujian mingguan, ujian semester, ujian akhir tahun, kan begitu ya? Yang diuji itu hanya anak sekolah, Pak. Tukang sayur buat apa diuji? Datang Satpol PP, tukang sayur kumpul semua, kumpul. Ini pulpen, ini kertas, mau ujian matematika. Untuk apa tukang sayur diuji? Yang diuji anak sekolah. Seperti itulah kita dengan Allah. Kalau kita diuji Allah berarti kita orang beriman. Dan ayatnya memang begitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan pasti kami Allah akan menguji kamu dengan pasti. 2 kali pastinya itu. Cuman kalau diterjemahkan seperti itu jelek. Tapi itu sebetulnya 2 kali pastinya. Wa, dan ingat olehmu, la, pasti, nabluwannakum, kami, nanya itu kami, Allah membala kamu, menguji kamu, itu pasti taukid. Wala nabluwannakum, dan pasti kami Allah menguji kamu dengan pasti. 2 kali pasti. Bisyai'im minal khauf, dengan sebagian rasa takut. Itu ujian. Kalau orang diuji dengan takut, apakah dia manggil polisi? Apakah dia minum kamput? Takut kan? Orang barat kan kalau takut minum whisky. Apakah kita takut kembali kepada Allah?
La ilaha illallah, takutnya aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ya Allah. Itu ujian. Kalau kita diuji Allah kembali kepada Allah, naik pangkat kita. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang diuji dengan kehilangan harta. Kehilangan harta itu ujian Allah. Mungkin Allah mau ganti yang lebih bagus, atau Allah mau tukar yang sebaya dengan itu, atau Allah mau menaikkan pangkat kita. Mungkin selama kita punya mobil, sombongnya bukan main. Menengok orang pun sudah pakai ekor mata gitu. Tiba-tiba hilang mobil, jalan kaki balik. Sadar, ya Allah, benar lah, kemarin aku sombong kali punya mobil itu. Mungkin walju, kadang-kadang diuji dengan rasa lapar. Apakah dengan lapar ini kita sabar, atau kita merampok, atau kita mencuri, atau kita menipu? Ujian sabar itu ujian. Kalau kita sabar, udah 57 tahun kenyang kok. Kalaupun lapar seminggu 2 minggu ini biar aja lah. Nggak sepantasnya, nggak sederajat juga 57 tahun kenyang, lapar seminggu kan nggak imbang juga sebetulnya. Aman. Tapi kalau dia menipu, saya Pak, yang belanja itu saya sejak kawin. Istri saya nggak saya kasih ke pasar, saya yang belanja. Kalau saya nggak bisa belanja, asisten saya suruh belanja. Satu hari saya lihat istri saya masak, memotong bawang tuh matanya basah, nangis-nangis dia kan, pedas. Kesian lah istri saya ini. Satu hari saya lihat di pasar ada orang jual bawang goreng. Senangnya saya, aduh bawang goreng, istri saya nanti tak perlu lagi lah mengupas-ngupas bawang sampai nangis-nangis, kan panas matanya. Saya belilah bawang goreng berapa bungkus gitu, kecil-kecil bungkus, beli 10 bungkus gitu saya beli. Bilang sama istri, udah nggak usah nih, ini ada bawang goreng. Senanglah istri saya. Hari kedua nggak ada bawang goreng itu, dia potong-potong lagi. Saya bilang, kenapa potong-potong lagi saya? Nggak apa-apa bang, saya nggak mau yang saya beli kemarin aja. Nggak usah bang, saya kupas saja. Ini saya udah tahu, ini mesti ada sesuatu. Saya tanya kenapa? Nggak apa-apa. Pas makan, bawang goreng itu yang dibuat. Saya bilang, mana yang kemarin? Nggak usah lah makan itu bang, ini aja lah. Saya mau tahu apa alasannya. Diambilnya lah bawang goreng itu, diguntingnya. Ini bang, taruhnya di piring. Ini bawang goreng, ini bawang goreng, ini bawang goreng. Ini kulit ubi kayu. Ini kulit ubi kayu, ini kulit ubi kayu. Ini kulit singkong. Ini bawang goreng, ini kulit singkong. Dicampurnya ini bang. Kalau kita makan kulit singkong, ini kulit singkong mengandung racun ini. Orang dia insinyur teknik kimia tamatan USU, bukan kaleng-kaleng biniku. Jangan dimakan ini bang, ini ngandung racun ini. Jadi ini aja dimakan. Jadi kan payah milih, ini nggak usah, besok nggak usah beli lagi ya bang. Biar aja saya kupas, nggak apa-apa kok. Marahnya lah saya sama yang menjual itu. Aduh. Besok saya ke pasar, saya jumpai orang. Kamu sekolah apa? Nggak tamat SD pak. Nggak tamat SD pun kau penipu. Rupanya penipu itu bukan profesor doktor aja. Tak tamat SD pun penipu kau. Maksud bapak apa? Ini bawang kau yang goreng? Iya. Ini campur daun batang singkong, ini apa, kulit singkong. Nih, tengah nih, ini kulit singkong, ini kulit singkong. Kau pikir kaya gara-gara menipu ini kau? Berat kau di akhirat nanti. Ampun kiai, maaf kiai, ampun kiai. Orang jawab gitu. Kalau di sini, jadi kalau menipu mau apa kau? Katanya pula. Udah dia yang salah, awak pula yang dibentaknya. Jangan kau buat lagi ini, saya bilang. Gimana kamu begini? Bukannya kaya kamu gara-gara ini, nggak mau lagi aku beli sama kamu. Pelanggan-pelanggan lain pun kalau rasanya pahit, tahulah dia ini dicampur. Sedikitlah ujian lapar, nggak apalah seljujur. Satu hari Umar bin Khattab patroli malam. Waktu beliau jadi khalifah. Kalau malam beliau habis sholat malam, beliau tak patroli keliling kota Madinah. Kota Madinah dulu rapat-rapat 9 hektarnya kota Madinah dulu, sebesar Masjid Nabawi sekarang ya kota Madinah itu.
dulu. Dikelilingi itu tiap hari sama Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab keliling kota Madinah. Tiba-tiba didengarnya ada satu rumah gubuk, perempuan ngomong, "Nak, campurkan air ke susu yang kita mau jual besok pagi." Berhenti Sayyidina Umar. Tiba-tiba ada satu perempuan jawab, "Jangan mak, berdosa kita mak, curang namanya. Allah nak, kita orang miskin. Kita selalu jahat tuh alasannya miskin. Kalau orang miskin kalau nggak menipu aja mana makan gitu." Sekarang pun gitu, dulu pun gitu rupanya. Udahlah nak, kau campurkan aja lah air supaya lebih banyak susu kita, dapat uang lebih banyak kita besok. Jangan mah, curang ini mah, nggak boleh, haram hukumnya. Kata si anak, kita orang miskin. Umar bin Khattab khalifah pun tak tahunya dia kalau kita campurkan dengan air. Bergetar pada Umar bin Khattab di luar. Dia tahu, orang dia dengar. Sontoloyo ini orang, katanya pula aku nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba anaknya bilang, mungkinlah Khalifah Umar nggak tahu mak, tapi Allah yang maha kuasa dia tahu mak. Bagaimana kita menghadapi Allah di hari kiamat nanti kalau kita curang berjualan susu ini? Kata maknya, iya ya nak ya, iya mak, lebih baiklah kita miskin asal kita diridhoi Allah. Diambil Umar bin Khattab, pisau kecil di pinggangnya, dicoretnya pintu gawang dengan ditandainya. Esok pagi dia bilang sama ajudannya Aslam, "Oh, cari di jalan kota Madinah tuh yang pintunya saya gores. Rumah siapa itu?" Cari. Rumah seorang janda dengan anak gadisnya. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, panggil dua-duanya. Datang menghadap. Kata Khalifah Umar, "Wahai anak gadis, kamu sudah ditunang orang, sudah dilamar orang?" "Belum." "Belum." "Belum. Maukah kau kawin dengan anakku?" "Hah, terkejut, dilamar anak presiden lah kalau sekarang ya." "Anakku sudah cukup umur untuk menikah, dan kurasa kaulah yang paling pantas untuk menjadi suami anak. Kawinlah anak Umar bin Khattab yang paling soleh dengan wanita penjual susu itu. Dari rahim perempuan ini lahirlah seorang laki-laki paling jujur pada zamannya. Namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Khalifah Islam, Khulafaur Rasyidin yang kelima kata orang. Beliau hanya jadi khalifah 29 bulan. Tapi seluruh jazirah kekuasaan Islam aman damai. Perempuan bisa jalan dari ujung Yaman sampai ke Syam sendirian, tidak ada yang berani mengganggu. Beliau jadi gubernur sebelum jadi khalifah. Kemudian beliau menikah dengan anak khalifah, kaya raya, istrinya anak khalifah. Kemudian beliau diangkat jadi khalifah, gajinya waktu jadi gubernur 50.000 dirham. Begitu jadi khalifah diturunkan jadi 5.000. Dibilang kebanyakan, untuk apa gaji segini? Turun. Istrinya kaya raya, hartanya banyak. Satu hari istrinya bilang, beliau sedang menulis surat. Pakai lampu minyak sedang menulis surat. Istrinya datang. Kalau bahasa kita, "Bang, ajarkanlah aku Quran." "Oh, jadi. Duduklah." Duduk istrinya. Istrinya langsung baca Quran, buka Quran langsung baca. "Tunggulah sebentar, jangan langsung baca." Dihidupkannya lampu yang kedua, dimatikannya lampu yang pertama. Sekarang baru baca. Kata istrinya, "Apa bedanya? Lampu yang itu kita punya juga, lampu yang ini kita punya juga. Kenapa waktu menulis surat pakai lampu itu, aku baca Quran pakai lampu yang ini? Kan sama-sama milik kita dua lampu ini." "Betul," kata suaminya, "ini lampu kita yang punya, lampu yang ini pun kita yang punya. Tapi yang ini minyaknya dibayar negara, yang ini minyaknya pakai uang gajiku. Aku menulis surat atas nama negara pakai minyak yang dibayar negara. Kau kan bukan pegawai negeri kau. Maka kau baca Quran pakai minyak yang kubeli pakai duitku." Bagaimana nggak hebat Islam kalau khalifahnya seperti ini? Istrinya nangis. "Alah, bahagianya bang aku punya suami kayak
kamu. Coba sekarang, sama aja. Sama apa ini? Alah, sok alim kau. Kena maki kita sama bini kita. Lihat bedanya orang soleh dengan orang-orang yang tidak mengerti agama. Akhirnya istrinya dipanggilnya beberapa hari kemudian. Wahai istriku, aku khalifah. Kamu istri khalifah. Iya. Aku nggak suka lah kau punya harta banyak, emasmu, perhiasan-perhiasan, itu nggak suka. Kalaulah kau mau jadi istriku, kau sedekahkanlah semua hartamu itu. Hiduplah bersahaja seperti aku. Tapi kalau kau nggak suka, kau masih mau pakai itu harta semua, aku ceraikan kau supaya kau dapat suami yang sederajat denganmu, yang hobinya sama, hidup mewah. Kata istrinya, demi Allah, aku lebih memilih hidup miskin bersamamu daripada hidup dengan harta yang banyak ini. Dikumpulkannya semua hartanya, sedekahkan semua habis untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Imbang pula dapat istri. Kalau awak kan hajab kali awak. Pulang kerja aja udah ditunggu bini dekat pintu. Jangan pura-pura lupa, mana uang gaji. Amplop. Kasih amplop tuh, dihitungnya pakai ludah. Kurang 2 lembar katanya. Berapa banyak kita sengsara dibuat istri. Seluang gaji diambilnya. Udah tua Pak mau mintanya balik, payahnya bukan main. Mintalah duit untuk apa? Beli bensin. Kemarin udah 4 hari yang lalu. Macam duit dia pada lawa yang nyari. Dia duit tuh kita yang cari. Kita mau minta untuk beli bensin aja, susahnya bukan main. Patutlah cepat tua beli. Saya bersyukur punya istri luar biasa. Baju saya 7. Baju istri saya 2. Karena dia jarang keluar, baju hitamnya 2, cadarnya hitam 2, di rumah 5. Asal lebih dari 5 kasihnya sama orang. Kalah pula awak sama istri. Saya dulu pakai baju 2 nggak cukup. Udah saya coba 2. Rasulullah bajunya 2. Ternyata tidak semua sunnah Nabi bisa kita amal. Saya beli jubah 2. Rasulullah 2 jubahnya. Pagi saya pakai ngajar di kampus USU, naik Vespa. Kemudian kerja di LP3I. Kemudian saya pulang. Malam habis maghrib saya pakai jubah yang kedua, kan ngajar agama di masjid, ceramah. Besok pagi kan dua-dua udah bau. Gimana saya mau mengajar coba? Saya bilang sama istri, baju habis. Sebentar bang, kita cuci, dicucinya lah. Kami peras berdua supaya kering. Peras berdua. Udah tuh dibalik, ku ambil Honda, ku kebut lah keliling kampung. Supaya kering. Kering juga. Udah kering bang, udah kering. Nah, di setrikalah sama istri. Dipakailah sholat subuh. Habis subuh udah makan sarapan pagi, ngajarlah di kampus. Yang satu lagi dicuci pakai malam. Ternyata 2 hajab, payah kali. Payah. Bikin 4 aman lah. Pagi ini, malam sini sab. Yang dua ini dicuci. Hari kedua pakai yang 2 lagi, aman. Musim hujan. Disetrika sampai berasap-berasap. Ini pengalaman hidup. Saya bilang, aduh hajab kali lah kalau 4. Ternyata kurang, bikin 2 lagi 6. 6 aman lah, mau musim hujan, mau musim apa, aman. Tapi satu hari saya ditegur murid saya, Ustaz, kalau khutbah Jumat pakailah yang warnanya agak cerah. Udah agak kuning gue tengok. Nanti dikasihnya sedekah pula awak kan gitu. Iya pula, saya pakailah satu khusus untuk hari Jumat. Jumat saja dipakai seminggu sekali supaya warnanya cerah. Ternyata 7 baru cukup untuk saya. 2 nggak bisa. Rasulullah jubahnya 2. Kan enak punya istri begini. Nggak payah awak mencuri. Apa adanya aja.
Maka kita kalau udah punya istri baik, syukuri betul-betul itu. Jangan sakiti hatinya. Udah dapat istri yang soleha, baik, udahlah syukurlah. Ini enggak, kau udah baik deh, ya satu langkah lagi kau masuk surga. Apa itu? Izinkan aku kawin lagi. Dari mana ngajimu ini? Nggak ada tiket masuk surga. Siapa yang rela dimadu masuk surga, dapat hadisnya itu. Ada hadisnya. Siapa yang rela dimadu oleh suaminya, maka dapatlah dia surga. Ada hadisnya. Udah capek aku nyarinya. Kalau ada aku bikin terus besok pagi. Nggak ada jumpa aku hadis itu. Nggak ada. Yang ada ayyum mamra'ah matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Istri manapun kalau dia mati sang istri itu, suaminya ridho kepadanya, maka wajiblah surga baginya. Nah, kalau istri kita mati, suaminya ridho, itu istri ahli surga kata Nabi. Ridho bukan senang. Ridho lain sama senang. Ridho bukan senang. Kalau ridho mati istrinya, nangis suaminya. Ya Allah, inilah istri terbaik yang pernah kupunya. Bertahun-tahun suka dan duka bersama. Aku ridho atas kematiannya ya Allah. Berikan tempat paling agung di sisimu di alam barzakh. Itu ridho. Walaupun dia nangis. Kalau senang lain. Lagi kerja suaminya di kantor, tiba-tiba datang Pak RT. Assalamualaikum. Pak RT, kok ke kantor saya, ada apa? Ada hal yang penting Pak. Apa itu? Sabar Pak ya, istighfar. Ada apa? Istri Bapak mati. Nggak mungkin, saya tadi pergi aja dia masih merepet-merepet. Ya Allah Pak, istri Bapak kepleset di kamar mandi, badannya terbentur tembok, lantai kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, mati. Ini surat matinya dari rumah sakit Arif bin Ahmad. Ditengoknya, betul Pak RT. Ini fotonya, sekarang kan sudah ada foto. Nih fotonya udah mati. Jadi mati. Mati kata Pak RT. Bentar Pak, masuk dia ke kamar kerja. Akhirnya mati. Akhirnya mati. Itu senang. Nampak bedanya ridho dengan senang. Kalau ibu wafat, suami ibu ridho, ibu dapat tiket masuk surga. Tapi kalau ibu wafat, suami ibu senang, bahaya besar. Sekarang kutanya ibu baik-baik. Kira-kira kalau ibu mati malam ini, suami ibu senang apa ridho? Ayo jawab. Kalau mati ibu malam ini, senang apa ridho suami ibu? Maka ridho. Makanya baik-baik juga sama suami. Jangan kasar-kasar sama suami. Baik-baik sama suami. Supaya mati kita ridho dia. Pak Ustadz kok kasar kali sih pakai mati. Mati itu halus Pak. Kita ditipu penjajah Belanda kafir. Penjajah Belanda kafir bilang, enkui orang jangan bilang mati, mati itu kasar. Enkui mesti bilang meninggal, meninggal lebih bagus. Meninggal itu artinya apa? Banyak, bisa meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan kota, ya kan, meninggalkan negara, meninggalkan sawah ladang, banyak meninggal. Artinya, kalau mati satu aja, apa arti mati? Dicabut nyawamu mati. Mati itu bahasa Al-Quran. Tapi kafir-kafir nggak pernah senang. Jangan bilang mati, mati itu kasar. Bilanglah meninggal. Mati itu bahasa Quran. Mana ada Al-Quran kasar? Betul? Dan kita baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kasar tukarlah besok, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal gitu. Kalau nggak batal sholat. Kita ini ditipu kafir aja Pak. Saya bilang mati karena Nabi juga pakai bahasa mati. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau telah mati, Nabi pakai mata fi'il madhi, telah mati. Kok kasar sih mati? Sekarang saya tanya, mati halus apa kasar? Yang kasar tuh mampus. Apa kabar Bapak kau? Sudah mampus?
Kalau sudah mati halus itu. Tapi kita ditipu kape.